perkenalkan nama saya Krisna Tali Sibrian, NIM 190306135 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjawab UAS kewirausahaan. Pertama yaitu pengertian business plan dan kegunaannya, di mana business plan adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Dengan sederhananya, kompas atau petunjuk arah bagaimana perusahaan bisa berkembang, di mana dalam kegunaannya yaitu kegiatan bisnis yang dilaksanakan berjalan tetap pada jalur yang direncanakan, menjadi pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dan alat untuk mencari dana dari pihak ketiga atau investor, lembaga keuangan, dan lain-lain. Yang 1B yaitu dasar-dasar isi, di mana dalam dasar-dasar isi ini perencanaan usaha suatu BP sebaiknya memuat hal-hal berikut. Yang pertama yaitu lembar judul atau ringkasan eksekutif, di mana dalam ringkasan ini menjadi titik perhatian atau highlight perencanaan bisnis. Dituliskan setelah dokumen gambar perencanaan bisnis selesai dibuat dengan tujuan memberikan gambaran perencanaan bisnis pengusul kepada pembaca, di mana harus jelas, tepat, dan singkat, maksimal 2 lembar, yang mengungkapkan mengapa direncanakan di bidang ini, cara mengimplementasikan keinginan-keinginan yang hendak kita capai. Yang kedua yaitu peluang, di mana peluang ini menggambarkan peluang yang ada dalam bisnis yang diusulkan, yaitu menyebutkan permasalahan yang ada pada saat ini dan menggambarkan produk atau jasa yang berpeluang untuk menjawab permasalahan tersebut, di mana menggambarkan daerah kegiatan, lokasi atau nasional internasional yang berpotensi menjadi target disertai alasannya. Yang ketiga yaitu produk atau jasa yang diberikan atau yang direncanakan, yaitu memuat dengan latar belakang organisasi dengan deskripsi produk, memberikan penjelasan singkat mengenai produk jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu produk features atau keunggulan produk. Di sini menjelaskan keunggulan produk yang akan ditawarkan dibandingkan dengan yang telah ada di pasaran. Yang selanjutnya award endorsement, di mana penghargaan dan pengakuan bukti nyata dari keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya patent, hasil uji coba oleh pihak independen atau dan lain-lain. Yang terakhir latar belakang organisasi. Di sini memperlihatkan organisasi yang akan menjalankan kegiatan bisnis. Yang keempat yaitu analisa kondisi pasar atau internal dan eksternal, di mana perlu dianalisa perubahan yang terjadi di pasar atau para key players, leaders, harga dan biaya atau kompetensi yang terjadi dalam rencana kegiatan atau bisnis ini, di mana analisis ini meliputi tren atau kecenderungan. Yang kedua yaitu SWOT analisis yang mengelompokkan faktor yang berpengaruh terhadap bisnis menjadi faktor internal yaitu strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal, opportunity dan threats, peluang dan tantangan. Selanjutnya yaitu formulasi strategi atau rencana pemasaran organisasi produksi, di mana dalam hasil analisa ini perlu diformulasikan suatu strategi yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran, di mana produksi dan pembiayaannya yang dijabarkan dalam rencana pemasaran, rencana produksi, pembiayaan, perencanaan strategis dimulai dengan penentuan tujuan, di mana tujuan atau sasaran menyatakan apa yang akan diraih dan kapan hasil dapat diperoleh. Yang keenam yaitu analisis finansial dan analisa resiko atau rencana tindak atau action plan, di mana dalam financial plan ini memberikan penjelasan mengenai kebutuhan modal, biaya produksi, biaya lain yang dibutuhkan atau cash flow, besarnya return dan NPV dari pendanaan yang akan dikeluarkan. Yang kedua yaitu analisis risiko yang menggambarkan yang terjadi penanggulangan risiko, yaitu menyebutkan bagaimana risiko tersebut akan ditangani. Dalam action plan ini menggambarkan secara sistematis kegiatan atau usaha yang harus dilakukan. Yang kelima yaitu formulasi strategi atau rencana pemasaran organisasi produksi. Di sini hasil analisanya itu perlu diformulasikan suatu strategi yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran, produksi, dan pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana pemasaran. Rencana produksi dan pembiayaan perencanaan strategis dimulai dengan penentuan tujuan, di mana tujuan sasaran ini menyatakan apa yang akan diraih dan kapan hasil yang dapat diperoleh. Yang keenam yaitu terminologi data pendukung. Di sini menyebutkan dokumen pendukung yang dibutuhkan, referensi, dan lampiran. Yang kedua yaitu latar belakang, di mana dalam ayam kampung berperan penting sebagai sumber produksi daging dan telur untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, di samping sebagai sumber pendapatan tambahan
Dengan pemeliharaan secara tradisional dengan kondisi pendesaan, produksi telur ayam kampung rata-rata 10-11 butir per satu periode bertelur. Sedangkan bobot telur ayam kampung hasil penelitian menjual dan Martuyot pada tahun 1977 berkisar antara 32,75 sampai 36,96 gram, di mana beberapa faktor yang memberikan kemudahan pemeliharaan ayam kampung antara lain tidak membutuhkan lahan yang luas, penyediaan pakan mudah dan murah, serta siklus produksi lebih singkat sehingga lebih cepat dirasakan manfaat ekonominya. Di mana dalam karakteristik dan keunggulan ini bobot badan ayam coop yaitu 1,2 sampai 1,6 gram. Bobot telurnya 35 sampai 45 gram. Umur pertama bertelur dari awal 20 sampai 22 minggu. Dalam produksi telur lebih tinggi 160 sampai 180 butir per ekor per tahun. Di mana dalam produksi telur atau henday 50%, puncak produksi telur 65% dan lebih tahan terhadap penyakit. Di mana pemiliknya saya sendiri dengan nama usaha Ayam Coop Jabar Farm, alamat lengkap Jati Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usaha ini bergerak di bidang peternakan ayam kampung unggul Balik Bantan sebagai penghasil daging dan telur, di mana dalam usaha ini dikelola oleh 3 orang sebagai pemilik usaha dan untuk jangka pendek dibantu oleh orang tua, sementara untuk jangka panjang diharapkan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja seiring dengan perkembangan usaha yang dijalankan. Di mana dalam konsep SWOT atau strength ini menjelaskan tentang keunggulan, di mana keunggulannya ini jenis ayam coop dikenal memiliki kelebihan dari cita rasa daging yang enak, memproduksi karkas yang lebih baik dari ayam kampung biasa, dan menghasilkan telur lebih banyak. Di mana dalam weakness, peternakan unggas ayam kampung ini tidak memiliki sistem ulu dan hilir yang jelas, masih bersifat tradisional, sehingga distribusi cukup sulit dilakukan persaingan dengan komoditas lainnya dan lahan terbatas, di mana opportunity, peluang bisnis baru bagi rumah tangga, ketersediaan tenaga kerja, dan banyaknya kebutuhan daging dan telur dengan segmentasi khusus ayam kampung. Di mana dalam triks ini, ancaman dari usaha ini adalah penyakit ayam coop menghadapi musim-musim pancaroba, di mana gangguan kesehatan manusia atau sanitasi tidak terjaga, dan iklim oknum persaingan pengusaha pasar atau kartel. Di mana dalam visi, menjadikan ayam kampung sebagai produk unggulan dan menjadikan ayam kampung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di masyarakat. Misinya, memberikan kemudahan bagi membutuhkan daging dan telur atau yang mau ditetaskan, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun semangat usaha, membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Di mana dalam produk yang dihasilkan yaitu daging, bibit, dan telur. Harga ayam per kilo yaitu 45.000 sampai 50.000 dan telur per butir 3.000, 2.500 sampai 3.000. Di mana pemasaran yang akan direncanakan yaitu rumah makan atau restoran, warga sekitar, dan via sosmed. Di mana dalam asumsi keuangan, jenis ayam coop luas kandang 2.000 meter kubik, populasi 20.000 ekor, masa panen 70 sampai 90 hari, bobot panen 1,4 sampai 1,6 kg, tingkat kematian 5%. Di mana dalam investasi ternak ayam, peralatan makan dan minum ternak 5,2 juta, kandang 80 juta, pemanas suhu 1,6 juta, terpal 1 juta, total 8 juta. Biaya operasional, di mana DOC 20.000 kali 6.000 yaitu menghasilkan 120 juta, pakan starter 26 kilo kali 6.000 156 juta, obat serta vitamin 1,2 juta, kandang 80 juta, vaksin 2 juta, penyusutan peralatan makan dan minum 10,2 juta, penyusutan pemanas 1,6 juta, penyusutan terpal 3 juta, listrik 1 juta, total biaya operasional 375 juta. Di mana dalam pendapatan ini yang diperoleh yaitu produk daging dan kotoran, total pendapatan 860 juta. Di mana laba total pendapatan kurang total biaya produksi menghasilkan dalam satu periode 485 juta. Rasio biaya pendapatan sama dengan penerimaan dibagi total biaya pengeluaran, yaitu menghasilkan 2,299. Artinya dalam satu yang dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan 2,29. Di mana kesimpulan dalam usaha tersebut yaitu peluang usaha ayam coop sangat menjanjikan dengan melihat prospek usaha di masa yang akan datang, karena dibutuhkan daging yang semakin meningkat dan pemasok ayam yang sedikit. Selain itu, ayam kampung banyak digemari oleh masyarakat dan cita rasanya yang gurih. Di usaha ayam kampung ini bisa membuka lapangan kerja mandiri sendiri untuk masyarakat karena pemeliharaan yang lebih mudah dan biaya yang lebih sedikit ketimbang ayam broiler. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf dan